Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang pengenalan internal dalam mata kuliah audit internal berbasis resiko dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deliana SEAK MSI CA. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri Taufik Hidayat Pulungan dan teman saya Marta Adelia Simanulang dan Elsa Irona Borukaloko. Next. Oke, pada topik kali ini kami akan membahas beberapa hal. Pertama itu dari framework-nya, yang kedua ada definisi dari pengenalan internal, yang ketiga ada tujuan pengendalian internal, yang keempat ada prinsip pengendalian internal, yang kelima ada komponen pengendalian internal, yang keenam ada control environment, yang ketujuh ada risk assessment, yang kedelapan ada kegiatan pengendalian, yang kesembilan ada information dan communication, yang kesepuluh ada monitoring activities, dan yang terakhir ada inherent risk. Next. Yang pertama dari frameworks. Jadi framework ini adalah istilah atau artinya adalah kerangka acuan atau kerangka acuan. Jadi framework ini sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sekumpulan prinsip yang akan menjadi pedoman atau guiding principles yang digunakan sebagai pola atau model untuk mengukur berbagai praktik bisnis. Next. Sebelum masuk kita ke materi, di sini saya akan menjelaskan definisi dari pengenalan internal itu sendiri. Jadi menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, COSO ini mendefinisikan pengenalan internal sebagai berikut, yaitu proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, serta ketaatan. Next. Sini ada yang kedua ada konsep fundamental. Dari definisi internal control yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, sini ada beberapa konsep fundamental yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah internal control ini ditujukan untuk pencapaian tujuan. Jadi kegiatan perusahaan meliputi kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, internal control ini juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, internal control ini harus dilaksanakan oleh manusia atau manajemen di dalam perusahaan. Yang keempat, mampu memberikan keyakinan atau asuransi yang memadai. Jelas ya, karena internal control ini adalah tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen, dewan komisaris, yang disampaikan oleh komite audit. Yang kelima atau yang terakhir adalah mampu menyesuaikan diri dengan struktur entitas. Jadi dalam organisasi ataupun perusahaan pasti ada struktur organisasi dalam perusahaan tersebut. Jadi struktur ini menjelaskan bahwa internal control ini harus membuat tugas-tugas yang sesuai dengan struktur organisasi tersebut. Next. Yang ketiga, tujuan internal control. Jadi tujuan internal control ini ada 3. Yang pertama itu menurut tujuan operasional. Yang kedua, tujuan pelaporan. Yang ketiga ada tujuan ketaatan. Yang pertama itu adalah tujuan operasional. Jadi tujuan operasional ini berkenaan dengan efektif dan efisiensinya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional, keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan lainnya. Yang kedua ada tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan ini berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal dari sisi yang dapat dipercayanya atau reliability, tepat waktu atau timelines, keterbukaan atau transparansi, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau standar setter, atau kebijakan entitas. Dan yang terakhir ada tujuan ketaatan, yaitu yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan undang-undang yang relevan. Jadi internal control ini dibuat harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marta Adelia
Siman ulang. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam poin nomor 4, yaitu prinsip internal control. Secara singkat, berikut ada 17 prinsip pengendalian internal yang meliputi 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Di sini kami ada berikan 3 komponen yang terdiri atas yang pertama, komponen yang pertama itu yaitu control environment atau lingkungan pengendalian, yang terdiri atas yang pertama, tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, ciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, tegakkan akuntabilitas. Untuk komponen yang kedua yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Ada yang terdiri atas yang pertama itu tentukan tujuan yang tepat, yang kedua identifikasi dan lakukan analisis risiko, yang ketiga nilai kemungkinan risiko kecurangan. Komponen yang ketiga yaitu control activities yang terdiri atas yang pertama pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian, yang kedua pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi, dan yang ketiga itu sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Selanjutnya kita masuk dalam poin nomor 5 yaitu control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Perlu kita ingat bahwa pengendalian terkecil itu apabila kita abaikan akan bisa menimbulkan bencana yang besar. Contohnya, peran penjaga pintu kereta api. Adapun tujuan lingkungan pengendalian terdiri atas 5. Yang pertama, mencapai tujuan-tujuan strategis. Yang kedua, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Yang ketiga, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, taat atau compliance, artinya taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima itu mengamankan aset. Selanjutnya, untuk poin yang nomor 6 yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Semua organisasi tentunya akan menghadapi risiko dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Maka itu risiko merupakan ancaman bagi tercapainya tujuan organisasi. Menurut KOSO, risk atau risiko yaitu kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap tujuan-tujuan organisasi. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa risk assessment dimulai dari perumusan tujuan atau objektif. Setelah perusahaan merumuskan tujuannya, barulah risk assessment dapat dimulai. Contohnya, perusahaan yang memutuskan akan memasuki pasar luar negeri akan menghadapi risiko politik di negara yang bersangkutan. Risiko itu bukan ancaman. Seandainya perusahaan itu hanya menjual produknya di dalam negeri. Contoh ini sekaligus menunjukkan adanya peluang, yakni memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan dan ancaman. Jadi dari perumusan risk assessment ini ada 2 istilah yang dapat kita kenal. Yang pertama, identifying the risk, artinya kita menginventarisasi risiko-risiko apa yang bisa mengancam tujuan organisasi. Nah, yang kedua, assessing the risk. Kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Selanjutnya, untuk poin nomor 7 yaitu control activities atau kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Adapun kegiatan pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa prosedur-prosedur. Yang pertama itu otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. Yang keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Yang kelima, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang yang sudah ditentukan. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Elsai.
Oke, baik. Pada subtopik kali ini, kita akan melihat pengendalian internal terkait tentang informasi dan komunikasi atau information dan communication. Nah, dikatakan informasi yang bermutu tinggi itu ditentukan dari 3 sifat. Yang pertama itu relevan, yang kedua ada accurate, yang ketiga ada tepat waktu. Nah, dikatakan relevan karena uh, internal audit itu berhubungan dengan informasi dan komunikasi yang sesuai dengan pemangku kepentingan itu sendiri. Katakan dengan akurat, dia akurat, informasi yang disajikan itu akurat, dan informasi yang di nomor 3-nya itu dilakukan dengan tepat waktu. Nah, pada kegiatan pemantauan atau monitoring aktivitas, selanjutnya kita akan melihat apa sih tujuan dari kegiatan pemantauan ini dalam internal audit. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal secara tepat waktu. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat, sama seperti informasi yang pada subtopik nomor 8 tadi. Yang ketiga ada menghasilkan laporan keuangan lebih akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir ada diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Selanjutnya, oke, pada kegiatan pemantauan ini atau monitoring ini, organisasi yang dapat memilih prosedur-prosedur pemantauan, misalnya organisasi dapat memilih prosedur-prosedur pemantauan, misalnya seperti nomor 1 itu ada evaluasi periodik dan pengujian mengenai pengendalian yang ada oleh audit internal. Yang kedua ada program pemantauan yang secara terus-menerus, artinya pemantauan ini dilakukan secara continuously. Yang ketiga, analisis dan tindak lanjut atau laporan operasional atau indikator. Yang keempat, review yang bersifat mengawasi atas pengendalian. Yang kelima, ada penilaian mandiri oleh direksi atau Dewan Komisaris dan Manajemen. Dan yang terakhir ada review untuk memastikan mutu kerja atas bagian audit internal atau SPI. Oke, selanjutnya kita akan melihat dalam internal audit ini ada kendala yang dihadapi dalam pengendalian internal atau internal control. Adapun kendala-kendala itu, yang pertama kita lihat kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan. Nah, yang kedua kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Maksudnya human judgment ini membuat kesalahan dalam membuat keputusan atau informasi yang diambil mungkin tidak akurat sehingga dia membuat keputusan atau pertimbangan itu bisa menyimpang gitu. Yang ketiga ada kesalahan manusia atau human failures. Pada kesalahan ini itu human resources-nya atau SDM itu mungkin ketidakfokusan atau mengalami ketidakkonsentrasian sehingga mungkin angka-angka pada laporan keuangan itu mengalami ketidakakuratan atau tidak relevan dengan yang sebenarnya. Selanjutnya ada override internal control, dan yang terakhir ada persekongkolan di antara berbagai pihak. Ya, mungkin ada terjadi persekongkolan yang dimana ini disengajakan gitu, yang dimana ini menyebabkan konflik yaitu pemisahan tugas yang menjadi tidak berfungsi. Selanjutnya kita akan melihat istilah-istilah yaitu inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Nah, istilah ini teman-teman bisa lihat ini disingkat dengan IR, CR, dan RR. Nah, istilah-istilah ini itu sering disebut di dalam auditing atau dalam external audit. Nah, sebelumnya kita akan melihat apa sih IR itu ada atau CR dan RR. Nah, untuk IR atau inherent risk itu adalah gabungan antar faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi. Berarti ini terjadi di dalam internal dan maupun di eksternalnya yang belum dikendalikan atau risiko kotor dengan asumsi yang belum ada dalam pengendalian internal.
Sedangkan controllable risk ini atau disingkat dengan CR itu bagian dari AR, bagian dari inherent risk ini yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan si manajemen itu. Dan yang terakhir ada residual risk atau disingkat dengan RR, double R. Ini juga merupakan bagian dari inherent risk, yang dimana ini adalah sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko RR yang dinamakan sebagai risiko bersih. Nah, oke, slide selanjutnya. Oke, kalau tadi kita lihat tiga singkatan ini, nah ternyata singkatan-singkatan itu kan tadi saya jelaskan ini ada di dalam kalangan external audit. Nah, yang di sini topik pembahasan adalah internal audit. Nah, jadi kita akan melihat perbedaan dari kenapa kita bahas IR, CR, dan AR ini. Nah, dalam external audit, perbedaan audit risk ini itu ketiga risiko dihubungkan dengan audit atau laporan keuangan. Nah, jadi ketiganya ini, IR, internal risk, CR, dan AR ini itu dihubungkan dengan laporan keuangan. Nah, namun di internal auditnya atau audit internal ini itu membahas tentang risiko bisnis yang dihadapi organisasi, namun ini membahas tentang tujuan-tujuan organisasi namun pada compliance-nya atau membahas tentang audit risk tapi ketaatannya. Oke, baik. Baiklah, mungkin ya itu saja penjelasan dari kelompok yang bisa kami sajikan pada hari ini. Untuk selebihnya mungkin bisa ditanya lewat kolom chat atau dan lengkapnya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.